At-tahiyatil mubarakah, tahiyatil min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa bawa sepatu. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judul pantunnya nggak nyambung ya. Alhamdulillah adik-adik sekalian, saya berbahagia di waktu yang singkat ini kita bisa bersilaturahim. Pertama kali saya mohon maaf, suara saya agak suara basah kayak penyanyi dangdut ya. Karena kemarin baru pulang dari Jakarta, tabligh akbar di Jakarta, terus ke Bogor, baru pulang dari Bogor kemarin pagi-pagi juga udah mesti ngisi pengajian, sore juga ngisi pengajian, malamnya ngisi pengajian. Pagi tadi juga cuap-cuap juga di UNES ngisi pengajian, khutbah Jumat. Sekarang juga saya mesti ngomong lagi di depan hadirin. Nanti malam saya akan ngisi lagi di anak-anak SMP Hidayatullah dengan keluarga mereka. Jadi memang mohon maaf, saya kali ini nggak bisa teriak-teriak, harus hemat suaranya. Jadi biar nanti haknya teman-teman yang di Hidayatullah juga dapat. Jadi mohon maaf nanti suaranya kayak penyanyi dangdut ya, agak suara-suara basah. Dan adik-adik sekalian, kita akan berbicara tentang satu esensi yang saya kira Masya Allah. Adik-adik sebenarnya kalau kita berpikir hari ini, adik-adik sekalian, kalau kita melihat hari ini, kita mesti bertanya kepada Allah, kenapa pasti gue yang Allah pilih? Dan kemudian dari jutaan masyarakat itu Allah milih saya masuk psikologi Undip. Dan di psikologi Undip Allah mentakdirkan saya ketemu sama dengan sebuah komunitas yang di dalamnya bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti adik-adik sekalian, ada sebuah rahasia besar yang Allah ingin sampaikan kepada kalian, tergantung sinyal kalian nangkap apa enggak. Jadi kalau sinyal Telkomsel ya, karena saya cinta produk dalam negeri, pasti nangkep tuh sinyal Telkomsel. Ya. Tapi kalau sinyalnya pakai Telmi ya, enggak dapet. Jadi adik-adik sekalian, mau yang cewek, mau yang cowok, ya. Kalau kita cerita tentang galau kita pertama hari ini adalah pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala milih saya? Dan kenapa hari ini adik-adik hatinya tergerak untuk datang ke sini? Karena Masya Allah adik sekalian, dunia yang sangat indah ini banyak membuat anak-anak muda kita bahkan ke masjid aja nggak mau, anti masjid. Ya, teman-teman cewek itu banyak kalau kita lihat tahun 70-an dulu, saya banyak dapat cerita dari ibu saya tahun 70-an dulu. Anak-anak putri Indonesia itu kalau ba'da maghrib sampai isya tuh nggak pernah keluar rumah. Mereka semuanya baca Quran di rumahnya masing-masing. Itu budaya kita tahun 70-an. Ya. Budaya kita mulai berubah di tahun 90-an. Di tahun 90-an anak-anak muda kita lebih banyak di mana? Waktu maghrib, paling banyak di jalan. Jadi coba kalian lihat Banyumanik atau apa sih itu? Nggak sebab itu macetnya waktu kapan? Waktu maghrib. Jadi selewanya udah berubah, ya. Dan mungkin salah satu orang yang bikin macet ada di antara kita di sini mungkin. Saya juga nggak tahu siapa ya. Nah, jadi sekalian memang akhirnya kemudian karena struktur masyarakat kita sudah berubah, anak-anak muda kita selewanya juga udah banyak berubah. Sekarang banyak anak-anak muda kita, adik-adik kita yang nggak seneng dengan ngaji. Udah terlalu banyak nonton film-film Korea, ya. Jadi sekarang Masya Allah nangisnya bukan lagi nangis karena takut pada Allah, tapi nangis kasihan ya, si Lee Min Ho ditinggalin sama pacarnya, sedih banget. Ya. Jadi nangisnya pun udah beda sekarang. Kenapa banyak fenomena galau? Karena nangisnya kita adik-adik sekalian sekarang tuh udah beda. Nangis tuh bukan karena nangis ketika kita disentuh hati kita dengan kematian, disentuh hati kita dengan orang-orang yang hari ini kita bisa lihat banyak sekali di hadapan kita adik-adik, anak-anak orang miskin, anak yatim yang Masya Allah hidupnya sangat menyedihkan. Ya, nangisnya kita bukan karena lagi kita merasa bahwa Masya Allah hidup saya hari ini pengennya seperti apa, padahal kita nggak tahu kapan kita nanti dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nangisnya kita bukan lagi ketika kita qiyamul lail, kita sholat malam, kemudian kita menikmati sholat malam itu sampai nangis. Coba adik-adik hidup berapa belas tahun? Kapan terakhir kali adik nangis karena takut sama Allah? Itu pertanyaan yang adik harus jawab. Jadi galaunya tuh paling asik tuh kalau galaunya begituan. Ya. Jadi galaunya kalau galaunya update status di Facebook,
kok hari ini nggak ada yang SMS aku ya? Nah itu galaunya Masya Allah ya. Kita doakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita cerita tentang galau memang tanpa maunya di situ mau besar, saya kira panitia cukup cerdas ya, maunya mau besar, berarti itu maunya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ada sekalian, kalau kita melihat situasinya memang anak-anak muda kita hari ini condong lebih banyak mencintai dunia hiburan. Ustadz yang laku pun ustadz yang hiburan. Kalau ustadznya nggak lucu, ya, maka kemudian ya nggak laku. Makanya ustadz yang laku itu ustadz yang suka joget, gitu kan? Ustadz yang bisa dangdutan.